Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat semuanya, dan kita kembali lagi di Kopi Intelektual di Universitas Muslim Buton. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kasus Ibu Supriyani sebagai guru honorer yang ada di Konawe Selatan, di mana masalah atau kasus ini sudah sampai tahapan pembebasan tahanan, tetapi kasus untuk di peradilan tetap dilanjutkan. Oleh karena itu pada tanggal 23 kemarin sudah dibebaskan dari tahanan, tetapi tanggal 24 bertepatan hari ini ada demonstrasi yang cukup besar yang kita lihat di media sosial, di mana ada banyak tuntutan dari para guru untuk membebaskan Ibu Supriyani dari tuntutan hukum. Oleh karena itu malam hari ini kita mau mengulas, membedah dengan tajam terkait dengan kasus ini untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu saya juga menghadirkan para tamu yang sangat kompeten, entah itu dari narasumber maupun dari panelis, yang dimana mereka ini sudah bergerak di bidangnya masing-masing. Ada Pak Ridwan, ya, Pak Ridwan sebagai akademisi, ya, beliau juga sebagai dosen dari Universitas Muslim Buton, dan banyak konsen juga terkait dengan masalah keguruan. Kemudian yang kedua, Pak Lajanuru, beliau adalah pengamat kebijakan dan memang dari magister pemerintahan. Beliau banyak mempelajari tentang kebijakan publik. Oleh karena itu malam hari ini kita undang spesial. Kemudian Laode Suhardianto, sorry ya, saya agak lupa ini. Semoga tidak ada dosa saya sama lidahku gitu. Saya panggil saja Anto ya. Ya, saya panggil saja Anto supaya lebih simpel lagi gitu. Beliau ini ya disebut aktivis, oke, disebut konten kreator juga, oke, disebut juga founder juga, oke, punya yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan atau di bidang perlindungan anak, pendidikan anak. Bahkan beliau juga banyaklah organisasi-organisasi yang dimana banyak bergerak pada anak dan perempuan itu sendiri. Ya, kemudian pada malam hari ini juga kita kedatangan panelis, ya, Pak Dr. Safrin ya. Beliau adalah dokter dalam bidang hukum, dan ternyata saya dapat informasi beliau juga ternyata banyak bergerak dalam perlindungan anak dan perempuan ya. Nanti mungkin sebentar akan diulas lebih jauh. Kemudian yang terakhir panelis dari M. Gafur, beliau juga adalah magister hukum yang nantinya akan banyak membedah tentang masalah hukum. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya tidak sabar lagi mau mendengarkan pernyataan dan analisis dari beberapa narasumber dan panelis pada malam hari ini. Saya mulai dari Bang Januru ya, saya panggil Bang Januru. Ini pada tanggal 24 hari ini ya, kita sudah melihat dengan seksama ada sidang perdana, di mana ini adalah ada sebuah gelombang yang ada, tetapi menurut kita pasca dibebaskan, meskipun ini dibebaskan dari tahanan, menurut Anda kira-kira ada tidak langkah-langkah yang dilakukan oleh para guru ya, dalam upaya merubah atau merevisi kebijakan yang nantinya berimplikasi pada upaya melindungi hak-hak guru itu sendiri. Oleh karena itu saya persilakan kepada Pak Januru untuk menganalisis permasalahan ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur sekali kita hari ini masih mendapatkan kesempatan untuk duduk di sini membicarakan salah satu isu penting yang
sejak terjadinya sampai detik ini cukup menyita perhatian publik, terutama bicara soal bagaimana kita menyikapi, kalau saya boleh bilang ini tindakan diskriminatif ya versi katakanlah korban ya. Saya tidak tahu apakah yang mau disebut korban ini guru itu sendiri atau kemudian anak ya. Karena kalau sekali lagi ini kita dekati dalam perspektif kebijakan, kedua belah pihak memiliki dasar. Ya. Tapi sebelum saya mengarah ke kebijakan, saya mau membuat ilustrasi dulu begini ya, bahwa antara undang-undang dan kebijakan itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi kedua-duanya itu ibarat bangunan rumah. Jadi kalau undang-undang itu adalah pondasinya, sementara kebijakan adalah itu aksesorisnya, mulai dari betonnya sampai kemudian atapnya. Jadi tidak bisa rumah itu kita bangun hanya undang-undangnya saja, tapi harus lengkap atapnya. Belum lagi kita bicara apa kebutuhan tambahan di dalam rumah itu. Artinya apa? Pengelolaan pendidikan kita itu sebetulnya lengkap. Undang-undangnya ada, mulai dari undang-undang Sisdiknas, ya, kemudian keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, semua jelas itu. Tapi yang menjadi soal adalah pihak penyelenggara pendidikan itu kemudian abai di dalam merumuskan perkakas, ya, yang melengkapi atau menjadi media bagi pengelola pendidikan untuk bisa menjalankan pendidikan itu bebas dari diskriminatif. Ya. Dan Anda merasa bahwa ini adalah perbuatan diskriminasi kepada guru gitu? Tergantung. Ya. Saya tidak mau kemudian terjebak, belum saya pahami secara dalam, kemudian kita sudah langsung berpihak kepada guru ataupun anak. Tapi masing-masing ada pijakannya. Yeah. Undang-undang Sisdiknas itu juga memberi perlindungan terhadap guru maupun siswa. Intinya antara guru dan siswa oleh undang-undang Sisdiknas itu memberikan perlindungan. Ya. Kalau pada guru itu bisa kita cek dalam pasal pasal 39 dan pasal 40. Poin pentingnya adalah guru itu harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, ya, intimidasi dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, undang-undang yang sama juga mengatur bahwa siswa itu tidak boleh mendapatkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh gurunya, ya, termasuk bentuk-bentuk kekerasan lain seperti tindakan seksual, perundungan dan lain sebagainya. Itu diatur semua. Jadi Anda sepakat bahwa kekerasan kepada anak itu tidak boleh terjadi. Kekerasan tidak boleh terjadi. Dan perlindungan kepada hak guru juga harus dilakukan. Harus dilakukan. Cuman saya kan belum selesai ini. Ini ada juga semacam kealpaan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, mulai dari pemerintah, sekolah, kemudian pihak-pihak terkait. Pihak-pihak itu seperti pegiat pendidikan, ya. Yeah. Jadi semua harus terlibat bagaimana memikirkan perkakas yang bisa memungkinkan undang-undang pendidikan itu bisa berjalan maksimal. Kembali lagi, kealpaan kita adalah kita gagal di dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang memungkinkan anak dan guru itu bisa dilindungi. Oh iya, oke, nanti sebentar kita akan ulas. Saya dengar-dengar ini dari Pak Ridwan, ya, sempat curhat juga ini. Saya akan ini pokoknya guru ini harus dibebaskan ini. Ya, saya minta pertimbangan dari Pak Ridwan terkait dengan kasus ini. Apakah betul-betul harus dibebaskan gurunya? Atau memang ini adalah, ya silakan berproses begitu saja, nanti pengadilan yang akan membuktikan akan hal itu. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan panitia atau penyelenggara kegiatan intelektual, dan ini kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan, berbagi informasi serta sharing pengetahuan. Dan kebetulan saat ini mengangkat atau mengkaji topik yang lagi viral, kasus guru
yang dianggap dikriminalisasi. Kalau saya baca beberapa sedikit informasi, saya harus mulai dari informasinya dulu, yang sampai pernyataan saya akan disalahpahami oleh Bapak Ibu ataupun teman-teman yang menyaksikan ini, sehingga saya harus mulai dari informasi yang saya dapatkan. Ya, Nah, silakan. dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber di media sudah tersebar bahwa ada kasus pemukulan seorang guru terhadap siswa. Ya, Nah, dinyatakan seperti itu, pengakuan dari orang tua anak. Nah, tetapi beberapa kajian mungkin dari beberapa pejabat terkait di wilayah Konawe ya, Konawe tempat Selatan kejadian, ya. Konawe Selatan tempat kejadian, menyatakan bahwa yang disampaikan oleh siswa yang bersangkutan itu merupakan bagian dari fitnah atau informasi bohong yang disampaikan kepada orang tua. Itu informasi yang saya dapat. Jadi itu tidak benar ya, menurut informasi yang ada. Menurut di satu sisi, menurut sisi guru, tetapi sisi orang tua menganggap bahwa terjadi kekerasan. Oh, iya. Nah, sehingga ini akan sulit kita menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah sebelum ada putusan dari pengadilan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, kemudian kalau saya menyatakan bahwa guru harus dibebaskan, berarti saya dalam hal ini membenarkan kekerasan dalam pendidikan. Ya, Padahal pada faktanya sampai sejak tahun 2003 sudah dikeluarkan Permendikbud terkait cara-cara mendidik yang manusiawi, menghindari kekerasan baik fisik, verbal maupun psikis. Kemudian peraturan tahun 2014 dan tahun 2015 mengatur secara jelas bahwa dilarang keras untuk melakukan kekerasan kepada anak. Diharapkan guru-guru kita ataupun kita sebagai tenaga pendidik dalam hal ini akademisi, kita harus memberikan pandangan-pandangan positif, menciptakan lingkungan yang kondusif. ya. Kita menghindari hal-hal yang membuat siswa itu atau anak didik kita itu merasa takut, menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu sangat menakutkan atau belajar itu sangat menakutkan. Ya. Nah, makanya kita harus tanda kutip kekerasan ini kita harus hindari sebisa mungkin. Bahkan senakal apapun siswanya harus kita hindari yang namanya kekerasan tadi. Itu pandangan saya, sehingga saya tidak memihak kepada salah satu pihak. Ya, tetapi berita yang beredar ini bahwa guru tersebut tidak mengakui bahwa itu beliau yang lakukan terkait dengan gambar yang beredar di media sosial sampai menimbulkan memar yang cukup besar itu. Dan ini kalau katakanlah di blow up bahwa terkesan guru Ibu Supriyani itu yang menjadi pelaku, ini semacam ada tuduhan, ya, tuduhan yang katakanlah antara kronologis, saksi dan lain sebagainya ini belum ada kecocokan antara sapu yang digunakan, kemudian luka yang ditimbulkan, kemudian ada pakaian. Nanti sebentar ahli hukum yang akan menguraikan lebih detail gitu. Ini yang menurut oleh komunitas guru mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa ibu itulah yang menjadi pelaku gitu. Menurut pandangan kita bagaimana itu? Tanda kutip sekali lagi tadi Pak host terkait dengan informasi saya sampaikan di awal tadi bahwa kita tidak bisa menentukan mana benar mana yang salah sebelum ada putusan pengadilan. Nah, oleh karena itu kita harus mengawal bersama. Semua pihak harus mengawal supaya membuktikan betul-betul yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Apabila memang tidak terjadi pemukulan, maka harus dikawal dengan hati-hati. Guru ini jangan sampai dikriminalisasi karena bisa mencederai profesi guru. Dianggap guru itu tidak punya kekuatan atau power sehingga tidak bisa melawan kekuasaan atau di dalam tanda kutip saya sampaikan tadi dikriminalisasi. Itu yang saya sampaikan. Kemudian apabila memang terbukti bersalah,
maka konsekuensi hukum harus tetap berjalan sesuai aturan yang sudah berlaku di wilayah negara kesatuan Indonesia. Oke, apalagi Itu yang saya sampaikan. apalagi ada pernyataan bahwa 50 juta itu ini. 50 juta. Itu lebih lanjut. Itu yang lebih lanjut ya? Perlu Oke. dikaji lebih lanjut. Oke. Seperti apa kronologi kejadiannya. Mungkin seperti itu. Oke, sekarang saya masuk ke Bung Anto ya. Terkait dengan masalah pendidikan kepada anak. Bung kan banyak bergelut di bidang bagaimana mendidik anak dengan baik dan lain sebagainya. Saya ingin lebih detail ya, bahkan kalau ada data gitu, kita mencoba menguraikan terkait dengan ya apakah betul bahwa kekerasan kepada anak ini masih ada gitu. Ya. Apalagi sekarang pola pendidikan itu sudah berubah. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bang Moderator Siap. atas kesempatannya. Pertama-tama mungkin saya ingin katakan atau saya mulai dari sebuah pepatah Afrika ini, Bang. Ada pepatah Afrika bilang dibutuhkan satu kampung untuk mendidik satu anak. Artinya bahwa pendidikan itu tak melulu tanggung jawab sekolah, lingkungan, orang tua, kemudian dinas pendidikan, negara itu harus kemudian berkolaborasi dalam mengantar pendidikan ini menuju ke janji dari Republik ini berdiri, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Terkait kemudian kasus yang viral baru-baru ini, saya rasa terlalu sempit jika kemudian diskusi kita ini hanya mengarah pada menang atau kalah, guru kemudian versus siswa, tapi lebih ke bagaimana mendesain pendidikan kita agar benih-benih dari kekerasan itu, baik kemudian kekerasan kepada guru maupun kemudian kekerasan kepada anak itu bisa hilang. Saya mulai mungkin dari bagaimana dalam kasus yang viral ini diksi tentang nakal ya, karena beberapa media juga Memberitakan bahwa mencantolkan bahwa anak itu memang nakal. Anak usia 6 atau 7 tahun itu ya. ya. Nah, kebanyakan paradigma nakal ini itu yang banyak mispersepsi dalam sekolah atau kemudian dalam pengasuhan anak. Biasa anak nakal dikategorikan nakal itu ketika dia tidak mengikuti kriteria-kriteria akademis atau budaya sekolah, secara tidak langsung melahirkan bahwa belajar itu harus seperti ini, di luar belajar seperti ini dikatakan kemudian nakal atau tidak belajar. Nah, kebanyakan anak-anak, terutama dalam teori perkembangan pendidikan hari ini, misalnya oleh Bobby De Porter dalam quantum learning, itu bahkan menitik beratkan khususnya untuk pendidikan-pendidikan dasar kebahagiaan dalam belajar. Pendidikan yang bahagia. Pendidikan yang bahagia. Seperti apa pendidikan bahagia? Pendidikan yang bahagia itu adalah pendidikan di mana anak bisa senang, anak bisa merdeka memilih apa yang kemudian ingin dia pelajari, dan anak juga bisa kemudian diakomodir gaya belajarnya. Karena seringkali gaya belajar itu dipersempit pada gaya belajar akademis saja. Yang kita lihat duduk tenang, kemudian mata menghadap ke papan tulis. Sementara perkembangan dari teori kecerdasan, kita ambil saja contoh misalnya dari Howard Gardner yang membawa sebuah perspektif baru terhadap gaya belajar anak. Ada misalnya anak yang lebih senang itu belajar dengan bergerak, yang oleh Gardner disebut oleh siswa-siswa kinestetik. Nah, sebenarnya bukan cuma anak kinestetik, kita pun kalau dikasih suruh duduk selama 7 jam satu hari, itu ngamuk. Apalagi kemudian anak-anak yang memang karakternya adalah homo ludens, atau anak-anak yang suka dengan permainan. Ketika kemudian dia dipersempit dalam ruang-ruang industri sekolah, saya sebut sebagai ruang-ruang industri sekolah, karena
desain dari ruang-ruang kelas ini kan terjadi perubahan setelah revolusi industri, Pak. Iya. Nah, dulu sekolah itu disebut garden, taman. Iya. Taman siswa, taman belajar ya. Jadi jauh sekali dari apa yang terimplikasi dari kasus ini. Karena misalnya kasus ini ketika kemudian terjadi kekerasan, lalu di media sosial itu paradigma yang berkembang bahwa kalau anak kamu tidak mau dikerasi, belajar saja, kemudian di rumah bikin ijazah sendiri. Iya. Ya, bikin ijazah sendiri. Padahal sejak kapan kekerasan terasosiasi dengan sekolah? Founding pendidikan kita malah mengambil akar kebahagiaan. Taman itu tidak ada taman yang sedih. Iya. Ketika anak dengar taman itu pasti pembawaannya, bahagia, kita bermain, kita senang. Nah, coba kemudian definisi itu dibawa ke anak-anak. Ayo kita ke taman sama ayo kita ke sekolah. Itu kan ada perubahan psikologis terhadap respon anak dalam memahami kata belajar itu. Nah, disinilah yang kemudian menjadi akar-akar kekerasan baik di rumah maupun kemudian di sekolah. Kemudian hal yang penting juga bahwa dari kasus ini negara punya banyak utang yang panjang terhadap kesejahteraan guru. Karena disebut bahwa tidak hanya dalam perspektif anak tapi juga kemudian dalam perspektif guru. Ibu Supriyani itu 16 tahun jadi honorer dengan gaji yang seperti itu. Kita tidak kemudian melihat ininya. Yang kita lihat itu ketika terjadi kekerasan apa semua itu yang kita frame itu pada bagian kekerasan. Dan pembelajaran apa. Tapi kita lupa bagaimana kemudian 16 tahun perjuangan guru honorer. Dan kemarin juga di berita ada satu guru yang kemudian baru diangkat menjadi tenaga pendidik itu di detik-detik terakhir masa pensiunnya. Masa pensiun atau batas umurnya. Ya, batas umurnya. Nah, itu kan menjadi sebuah fakta yang mencengangkan juga bahwa bagaimana kita memimpikan sebuah sekolah yang menyenangkan kalau guru-gurunya itu kita tersejahterakan. Iya. Berarti dua ya. Yang pertama adalah anak sendiri yang harus juga dibahagiakan, ya. Kemudian gurunya juga jangan dilupakan gitu. Masa sih sudah 16 tahun jadi tenaga honorer, mereka sudah berbakti kepada negara tanpa tanda jasa, kemudian mereka tidak dihargai gitu. Pada saat mereka mau menjadi P3K, kemudian ada tuduhan bahwa mereka menyiksa anak atau memukul anak, ini kan menjadi sesuatu yang sangat ironis dalam dunia pendidikan gitu. Oke. Saya mau ingin membedah kasus ini pada perspektif hukum ya, karena kebetulan ini malam hari ini kita kedatangan panelis ya, yang memang ahli dalam bidang hukum. Saya mau dari Pak Dr. Safri, dari Pak Gabo. Oh ya, kameramen ya Pak Dr. Safri dulu, ya yang senior aja dulu ya. Ya, silakan di ya, oke. Saya mau ingin mengulas lebih tajam mengenai pandangan hukum ini. Pertama, ada mobilisasi dari para guru untuk menekan bahwa harus ada upaya pembebasan karena ya banyak pertimbangan. Pertama itu dia masih mengurus untuk pengurusan P3K. Kemudian dia sudah lama mengabdi kurang lebih 16 tahun dan dia masih punya anak kecil gitu. Dia seorang perempuan yang tahu juga bagaimana mendidik anak yang baik gitu. Dalam pandangan hukum kita itu untuk mendapatkan keadilan terkait dengan masalah ini, apakah kepentingan atau tuntutan para guru itu perlu diakomodir dalam persidangan itu atau perlu diabaikan hanya untuk ya mencari hitam dan putih itu sendiri, tersangka dan pelaku. Ya, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada
kepada saya. Pertama, terkait dengan mobilisasi yang menjadi gerakan bersama, gerakan civil society. Kalau kita lihat, gerakan itu sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa tidak sah atau tidak bisa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis hakim. Karena gerakan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Pak pembicara kedua tadi, bahwa sudah menjadi kewajiban kita bersama. Itu sudah diatur di dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ibu Supriyani, siapa yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan adalah kita semua. Jadi kalau hari ini tidak ada yang mendukung Ibu Supriyani, bukan sebagai pribadinya, tapi sebagai profesi dia sebagai guru. Jadi tidak ada di sini dalam artian bahwa menang dan kalah, tapi perjuangan kita hari ini, termasuk kehadiran kita hari ini, saya sendiri adalah bagian dari mendukung atau menjaga marwah dari profesi guru itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Sehingga kemudian gerakan itu saya sangat setuju dan sangat dukung. Apakah kemudian itu mempengaruhi pertimbangan hakim nantinya? Ya. Salah satu bukti pertimbangan itu adalah adanya penangguhan penahanan yang diberikan oleh kejaksaan terhadap Ibu Supriyani. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada gerakan dari masyarakat, dari PGRI dan stakeholder terkait, apakah penangguhan itu akan diberikan? Itu tidak akan diberikan karena itu subjektivitas dari jaksa. Ya, sehingga kemudian gerakan itu ternyata memberikan dampak bahwa hak dari Ibu Supriyani didapatkan, yakni dia bisa kembali ke keluarga dan kemudian bisa bersama-sama dengan anaknya kembali. Begitu. Oke. Terkait dengan masalah hukum, ya, ada pandangan bahwa dalam jurisprudensi ada banyak kasus di mana para guru itu dilaporkan oleh orang tua siswa, dan juga banyak juga guru dibebaskan. Salah satunya itu pernah ada putusan Mahkamah Agung yang dimana ada kasus seorang guru memotong rambut siswa, dan ya siswanya sendiri merasa keberatan dengan tindakan guru itu. Dia lapor kepada orang tuanya dan ternyata diproses di kepolisian sampai di pengadilan. Sampai pada putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa membebaskan guru itu dengan di mana ada pertimbangan sedang menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Bagaimana pandangan saudara terkait dengan masalah jurisprudensi ini? Silakan. Oke, baik. Terkait dengan masalah jurisprudensi tadi, itu dia jurisprudensi tahun 2013. Saya sepakat, jurisprudensi itu sebenarnya wujud dan bentuk perlindungan hukum dari negara terhadap keberadaan dari profesi guru. Ya, jurisprudensi itu menegasi bahwa guru itu memiliki hak imunitas sepanjang dia melakukan tugas sesuai dengan undang-undang guru dan dosen tadi. Ya, jadi kalau pada konteks kasus ini, saya menilai bahwa kasus ini akan terjadi seperti itu juga, bahwa saya sangat meyakini hakim akan memutus bebas Ibu Supriyani. Pertama, silakan pertimbangkan. dari sisi kronologis, dari sisi kronologis saja antara pihak aparat dengan pihak Ibu Supriyani, kuasa hukumnya, itu terjadi perbedaan pendapat. Kronologisnya sangat tidak jelas. Tapi kalau kita lihat dari dua alat bukti yang digunakan oleh penyidik, itu sangat-sangat lemah. Sangat lemah. Pertama adalah bukti saplidi. Yang kedua adalah foto. Ya, ini saya cek tadi ya. Nah, kalau kita uraikan antara foto dengan saplidi dengan luka yang luar biasa itu besarnya ya, berdasarkan hasil visum,
itu tidak ada korelasi antara alat yang digunakan oleh Ibu Supriyani dalam memukul yang kemudian itu ada luka lebar dan segala macam. Ya. Pengalaman kami dalam melakukan pendampingan hukum terkait dengan kasus kekerasan, biasanya itu ada satu keterkaitan antara alat yang digunakan, Ya. sapu lidi. Apakah bisa sapu ijuk itu bisa sampai luka memar dan terbuka seperti itu? Ya. Jadi secara penggunaan alat bukti, menurut saya ya sebagai pengamat hukum menilai bahwa sangat lemah. Masih sangat lemah. Masih sangat lemah. Oh, iya. Ya, masih sangat lemah. Lemahnya di mana? Pertama, penggunaan sapu ijuk itu harus dibuktikan bahwa pada saat dia menggunakan itu betul dia memukul itu anak. Karena pada saat itu dia mengajar di kelas B, bukan di kelas A. Ya. Yang kedua, saksi yang adakah saksi yang melihat bahwa ibu itu menggunakan sapu itu untuk memukul? Sampai hari ini saksi yang disampaikan diperiksa 7 orang belum ada, meskipun saya tidak ikuti persidangan ya. Tapi dari berita-berita yang ada, tampaknya saksi-saksi yang ditunjukkan itu adalah hanya saksi-saksi yang tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi. Jadi Dan seharusnya para saksi itu yang harus melihat langsung kejadian itu ya. iya betul. Karena perlu diingat bahwa di dalam penggunaan alat bukti oleh penyidik itu kan ada 5 ya, surat, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Kalau kita lihat dari 5 alat bukti itu belum menunjukkan sebenarnya 2 alat bukti itu valid untuk menyatakan bahwa ibu ini dia memenuhi syarat sebagai tersangka. Oke, nah sebentar kita akan urai lebih jauh lagi. Ini bagus sekali uraiannya. Dari Pak Gafur, ya terkait dengan masalah hukum juga ya. Apakah karena orang tua dari korban ini nampaknya ngotot gitu untuk memproses akan hal itu, meskipun ada berita yang baru-baru yang kalau tidak salah itu kemarin ya, bahwa ada orang tua siswa itu yang meminta maaf juga bahwa ini tidak mau diproses gitu. Tetapi kan sudah masuk di pengadilan ini. Ya, apakah ada upaya, ada kesempatan atau peluang untuk membatalkan proses persidangan ini? Silakan. Terima kasih Bang Darmi. Saya mungkin tetap pada pandangan saya waktu di pertemuan sebelumnya, di diskusi sebelumnya soal kasus ini sebelum kasus ini sampai pada tingkat peradilan. Dan sebenarnya dari berita yang kita ikuti, langkah mediasi itu sudah dilakukan beberapa kali. Termasuk kepala desa, kepala sekolah, Polsek itu sendiri dan KPAD. Jadi 4 kali ya? Iya, sudah melakukan mediasi, tetapi orang tua korban itu tidak tidak mau damai istilahnya, karena memang pertimbangannya orang tua adalah si ibu guru ini tidak mau mengakui tuduhan itu. Tuduhan, ya. Artinya kan kasus ini memang sebenarnya masih dugaan sampai memang ada putusan pengadilan. Ya, oke. Nah, saya ingin mengajak sekali lagi bahwa mari kita melihat ini secara objektif. Mari kita menilai ini dari 2 perspektif yang berbeda. Perspektif dari korban dan perspektif dari terduga. Ya. Saya mau ingin lihat dulu dari perspektif guru. Memang kalau kita lihat perkembangan kasus yang terjadi itu kan sudah sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum itu 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di pasal 80 ayat 2 bahwa tindak kekerasan pada anak itu atau tindak penganiayaan terhadap anak itu dituntut 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Itu kurang lebih begitu bunyi pasal 80 ayat 2. Nah, sejauh ini pihak
pihak-pihak terkait bahkan para penegak hukum itu sudah melakukan tugasnya dengan cukup kooperatif, karena memang dari kedua belah pihak itu tidak ada perdamaian. Kepolisian, penyidik itu juga sudah melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan sampai tingkatan tersangka, sampai sampai di kejaksaan, bahkan hari ini sudah berlangsung Sidang perdana. perdananya. Ya. Tetapi kalau memang kita mau tanya soal apakah masih ada kemungkinan bahwa ini diselesaikan secara damai, secara mediasi sudah selesai, dan itu tidak bisa lagi diselesaikan secara damai atau restoratif justice namanya, karena sudah sampai pada tingkatan pengadilan. Kalau restoratif justice itu sebelum pengadilan, sebelum pada jalur litigasi itu harusnya sudah selesai. Tapi karena sudah sampai di pengadilan, maka kasusnya tetap berlanjut demi menjaga kepastian hukum. Nah, saya melihat juga dari perspektif korban bahwa kalau memang benar terjadi pemukulan, ya secara psikologi orang tua, siapa orang tua yang memang tidak ingin yang tega melihat anaknya dipukul seperti itu, apalagi sampai memar. Ya, sekali lagi bahwa dalam kasus ini memang agak dilema, karena saya setuju tadi dengan Pak Ridwan soal bahwa memang dalam kasus ini tidak bisa kita mau berpihak pada siapapun, karena memang masing-masing punya dasar pertimbangan yang jelas. Hanya memang sekarang mari kita lihat, mari kita kawal bagaimana proses pembuktiannya. Di situ yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita kawal bersama-sama. Karena memang banyak hal-hal juga yang kita merasa janggal, termasuk barang alat bukti tadi itu masih banyak yang janggal, dan si anak juga yang bercerita itu membuat dua keterangan. Itu juga perlu diuji. Keterangan pertama si anak mengaku bahwa dia jatuh bersama ayahnya. Keterangan kedua, si anak itu dipukul sama gurunya. Nah, dan itu juga dan bukti visum juga sebenarnya perlu diuji kembali. Nah, ini yang harus kita kawal sama-sama, yang harus kita jaga sama-sama demi mencapai keadilan itu sendiri.